ya, sering disebut juga dengan intervening ya, intervening variabel. Jadi pengaruh X terhadap Y ini melalui variabel mediator tersebut ya, tidak langsung pengaruhnya. X terhadap Y ada perantaranya. Dan ini mediator ini ya, analisis mediasi ini atau perubahan mediator ini adalah untuk menjawab hubungan yang sifatnya kausal ya, untuk menjawab pertanyaan seperti misalnya bagaimana gitu kan ya, how atau why gitu ya, mengapa bisa terjadi hubungan X terhadap Y itu gitu ya. Ternyata ada dipengaruhi oleh variabel lain yang dinamakan variabel mediator itu. Kemudian kalau moderator di sini dia sifatnya sebagai conditioning ya. Dia jadi peubah X mempengaruhi Y itu tergantung kepada peubah lain ya, conditioning terhadap peubah Z ya, peubah moderator. Jadi kalau X ke Y ya, pengaruh X ke Y akan makin kuat jika ini pengaruh moderatornya itu kuat. Jadi ada interaksi antara X dan peubah moderator tersebut. Jadi makin kuat hubungan antara X dengan Z ya, dengan peubah moderator, maka hubungan yang terjadi antara X ke Y juga akan makin kuat ya. Begitu juga kalau misalkan hubungan antara si X dengan si Z ini dengan peubah moderator itu tidak kuat ya, ya kecil begitu, maka pengaruh X juga tidak tinggi lah. Perubahan ini untuk membuat hubungan antara X terhadap. Suara saya terdengar nggak? Saya lihat kok bed terdengar Bu. kualitas. Terdengar Bu. Terdengar Bu, halo. Suaranya putus-putus. Putus-putus mungkin ya. Ya? Putus-putus. Oh, putus-putus. Saya share screen dulu. Kita lihat yang di bab 15 itu ya. Nah, jadi untuk variabel mediator maupun moderator itu juga bisa lebih dari satu ya, variabel mediator moderatornya. Kemudian bisa tipenya kategori gitu ya. Yang kemarin itu jenis kelamin gitu ya, kita moderator kan, moderatornya dia grup yang gitu. Jadi moderator itu untuk menjawab pertanyaan kapan gitu ya, kapan atau dalam kondisi yang bagaimana gitu ya, hubungan X terhadap Y itu bisa terjadi ya. Kemudian dan untuk siapa ya, dan untuk grup ya, for whom, kemudian when, dan juga what condition ya. Jadi tadi untuk yang moderator tuh seperti itu. Seperti yang sudah dilihat minggu lalu ya, kita lihat pengaruh terhadap laki-laki dan perempuan itu bagaimana gitu kan. Kita lihat ya, ini ya. Oke. Ini tadi yang seperti saya katakan bahwa 15 ini gabungan antara moderator dan mediation. Nah, di sini sebagai quick review, Anda lihat di sini variabel moderator Z ya. Jadi di sini tulisannya hanya gini. Jadi X ya mempengaruhi Y dan ini depend. Jadi kalau moderator di sini adalah menguji ya, di sini menguji pengaruh dari variabel yang ketiga, dalam hal ini variabel lainnya ya yang kita notasikan dengan Z terhadap hubungan antara X dengan Y ya. Jadi kita ingin melihat di hubungan X terhadap Y itu tergantung kepada Z, depend on Z ya. Jadi kalau misalnya tadi yang saya bilang kalau dia kuat ya,
dan juga ini kaitannya ke interaksi ya. Kalau ini kuat hubungannya X dengan Z-nya ya, maka di sini X terhadap Y pun akan kuat. Ya. Baliknya kalau lemah, hubungan antara X dan Y juga akan lemah ya, kombinasi antara interaksi antara X dengan Y. Nah, sementara untuk mediation ini kan, jadi pengaruh ke X, nah makanya dinotasikannya gini, X ke M dan ke Y ya. Jadi mediation test itu menguji ini hubungan kausal, efek ke X terhadap Y ya. Nah, sekarang apa itu moderated mediation? Ya, jadi ini ada moderated, ada mediation. Jadi ini Anda lihat ada variabel mediasinya, ada variabel mediator, ada variabel moderator. Ya, jadi kalau variabel disebutnya mediator dan moderator. Kemudian kalau analisisnya disebut mediation analysis, gitu ya. Nah, kalau ada gabungan kedua-dua variabel yang dia ada di dalam model tersebut, berarti kita ingin melakukan analisis moderated mediation. Nah, ini sebagai contoh ya. Jadi di sini apa sih yang disebut moderated mediation itu gitu ya. Jadi moderated mediation itu menguji ada pengaruh variabel yang keempat ya, variabel lain lah ya. Jadi ada variabel yang keempat ya, variabel lain yang keempat di dalam hubungan mediasi, antara X dan Y. Jadi awalnya ini ada hubungan X dengan Y itu melalui M gitu ya. Ini kan X, ini M-nya. Tetapi dalam rangkaian ya, dalam ya. Halo. Gambarnya hitam ya di share Hah? screen-nya. Nggak muncul di situ gambarnya. Iya nggak muncul. Oh, kalau gitu aku pakai yang sini. Nah ini Bu kelihatan nih Bu. Udah. Udah Bu. Yang lain mungkin lama kali ya. Saya baru muncul nih Bu sekarang. Yang lainnya gimana? Saya masih blank, Bu. Masih belum keluar? Ada saya, Bu. Oke, kalau gitu. Hah? Ada kok, Bu, saya. Saya share dari yang PDF aja kalau gitu ya. Banyak yang nggak terlihat ya? Kelihatan dulu. Sudah semua lihat? Ya, kalau gitu. Banyak. Ya, sudah. Ini kayaknya untuk semua ya. Saya kasih data dulu. Ya. Saya ulang ya. Sudah terlihat? Belum. Halo. Oh. Belum. Sudah. Saya belum Bu. Sudah.
Belum. Kalau nggak, Anda sambil buka aja deh ya di website itu. Ini udah keluar belum? Belum, Bu. Kalau di saya belum, Bu. Oke, saya turunin aja. Nah, misalnya ini network. Data. Sekarang saya nggak pakai share screen dulu. Suara saya kedengeran nggak? Dengeran, Bu. Kedengeran, Bu. Kedengeran. Ya. Oke, kalau gitu. Kenapa kalau saya share tidak bisa ya? Anda lihat aja deh bab 15 itu ya. Saya coba lagi. Oke, Anda sambil dilihat di situ gambarnya. Oke, sekarang sebenarnya sudah saya tapi nggak tahu kelihatan atau enggak. Mudah-mudahan terlihat ya. Nanti gitu. Gimana ya? Kita mau pakai apa nih? Apa pakai Zoom aja ya? Oke, Anda lihat filenya masing-masing ya. Di situ di gambar yang halaman 3 ya, yang berikutnya itu yang ada X ya, kemudian M, Y gitu ya, kemudian ada variabel yang satunya lagi Z ya. Jadi di situ Anda lihat bahwa moderated mediation itu menguji ya pengaruh dari variabel yang keempat ya, bisa satu atau lebih ya. Jadi ini variabelnya ini yang Z-nya bisa satu atau lebih dari satu ya, terhadap hubungan mediasi ya antara X terhadap Y. Jadi ada hubungan antara X terhadap Y melalui M ini ya. Ternyata hubungan ini
tergantung kepada peubah lain ya. Dalam hal ini disebutkan peubah yang keempat lah ya. Tapi kalau perubahan lebih dari satu ya berarti ada peubah yang keempat, ada peubah yang kelima gitu kan. Intinya bahwa moderator variabel itu sifatnya adalah conditioning ya, membuat hubungan-hubungan ini tergantung kepada peubah moderator tersebut. Ya, depend on. Jadi ini hubungan X terhadap Y melalui M itu semuanya tergantung kepada Z ini. Nah di sini makanya ada kalimat effect of mediator is moderated by another variable, gitu ya. Sampai sini suara saya masih terdengar nggak? Halo? Masih, Bu. Dengar, Bu. Masih, Bu. Masih, Bu. Tapi ini screen-nya belum tampil ya? Belum, Bu. Kalau di saya sih udah, Bu. Di saya tampil, Saya Bu. belum. Saya hitam doang. Oh, Ini tidak, Bu. ada yang tampil, ada yang enggak ya? Iya, Bu, ada Yang tampil ada. terlihat di Irsyad, file yang saya share ini yang PDF bukan? Bukan yang dari website ya? Iya, Bu, Yang PDF. iya, Yang PDF ya, yang saya share. chapter Ya, 15. bukan yang dari langsung. Ya, bukan dari yang website kan. Tadi saya yang pertama tuh share-nya yang website itu, yang link ya. Ini kan saya sudah download juga dan PDF. Oke. Jadi ini ya efek di sini bisa dilihat nih hubungannya ya X, M, Y ya. Jadi X terhadap Y depend on Z ya. Jadi sekali lagi moderator itu sifatnya conditioning ya atau depend. Menjadi syarat lah ya. Jadi syarat nih hubungan ini terjadi tergantung kepada Z ya. Nah, moderasi tersebut ya yang syarat ini bisa terjadi ya pada sembarang atau bisa juga terjadi pada semua pair ya. Bisa terjadi di sini yang pair A ya, memoderasinya apa memperkuatnya melemahkannya bisa di sini ya, bisa hubungan X terhadap M, bisa juga di sini ya antara M terhadap Y. Nah ya makanya di sini kan A pet, B pet, bisa juga pada C pet atau bisa kombinasi dari ketiganya lah. Any combination of the three. Nah, seperti yang ini, dia ke sini, ke sini, ke sini juga ya. Nah, jadi si Z ini bisa memperkuat antara hubungan X terhadap M, ya, bisa di sini memperkuat M terhadap Y, bisa juga di sini ya. Dari X, Y, sini Z moderatornya. Nah, sebagai contoh di sini kata dia, jadi ini dia mau melihat hubungan antara lamanya masa studi, ya. Jadi maksudnya pendidikan lah ya, pendidikan yang dia tempuh gitu. Misalnya sampai S2K, sampai S3K, berarti kan kalau sampai S3 berarti semakin lama masa studi latar belakang pendidikan dia ya. Nah di sini the more time of one spends in graduate school, ya, semakin lama seseorang itu menempuh studi di sekolah pasca sarjana, ya, di graduate school pasca sarjana, jadi bisa S2 bisa S3 ya, maka akan semakin banyak kemungkinan lapangan pekerjaan ya yang bisa dia ambil ya, yang bisa dia lamar ya. Tawaran lapangan kerja, tawaran bidang kerja itu makin banyak untuk dia. Ya. Semakin tinggi pendidikan dia ya, maksudnya seperti itu. Nah, artinya di sini time di sini ya. Nah, more time di sini kan dia sebagai X-nya ya, sebagai X. Nah, di sini mungkin sebagai X. Nah, di sini sebagai Y-nya, more job offers-nya. Ya, sebagai ini X-nya sebagai Y-nya. Nah, tetapi hubungan itu ya, ini melalui jumlah publikasinya ya. Jadi katanya kalau seseorang itu studi di pasca sarjana kan memang dituntut untuk mempublish paper kan. Nah, semakin banyak dia menghabiskan masa studi di pasca sarjana, harapannya publikasinya juga makin meningkat karena dia makin dituntut kan ya. Mungkin kalau S2 syaratnya untuk
publikasi cuma 1, nanti begitu S3 nambah lagi kan, berarti semakin lama masa studi dia kan publikasi dia makin meningkat. Nah, ini kan. Nah, semakin meningkatnya publikasi ini akan membuat dia tawaran kerja yang bisa dia peroleh pun akan makin banyak. Ya, jadi artinya di sini jumlah publikasi itu sebagai mediator, ya. Nah, namun ya, hubungan antara tadi kausal ini, jadi tadi lamanya masa studi mempengaruhi banyaknya publikasi, kemudian banyaknya publikasi mempengaruhi banyaknya tawaran pekerjaan. Nah, ini antara si lamanya studi dengan banyaknya publikasi, ini tergantung kepada ini lamanya waktu yang dialokasikan oleh si student tersebut untuk bimbingan terhadap pembimbingnya, ya. Jadi katanya kalau dia waktu diskusi dengan pembimbingnya itu makin efektif gitu ya, makin sering atau juga makin efektif, maka publikasinya itu relatif akan makin meningkat. Jadi semakin kuat ya hubungan dia semakin kuat atau semakin banyak dia mengalokasikan waktunya untuk diskusi dengan profesornya, katanya gitu kan, berarti publikasi ini nanti hubungan publikasinya juga akan makin meningkat. Nah, ini kalau ditulis gini ya, X-nya ini tadi time spent in graduate school, ya, jadi lamanya waktu studi. Kemudian ini Z-nya sebagai moderatornya. Nah, ini number of publication-nya mediatornya. Nah, jadi ini seperti ini kalau Anda lihat. Kalau Anda skemanya, ya, jadi sini X-nya, ini time span-nya X kan mempengaruhi ke sini nih, jadinya mempengaruhi tawaran kerja. Tapi rupanya tidak langsung gitu ya, bisa juga hubungannya itu tidak hanya ini langsung ke sini, tapi bisa juga melalui ini kita penjelasannya itu hubungan antara time spent dengan job offer ini melalui ini variable deviasi banyaknya publication. Nah, tapi kalau kita lihat di sini lamanya dengan banyaknya publikasi ini juga tergantung pada waktu yang dialokasikan untuk diskusi dengan profesornya. Jadi ini ke sini ya, bisa mempengaruhi di sini. Dan ini juga bisa mempengaruhi di sini ya, dengan memperkuat atau memperlemah hubungan antara time spent dengan job offer. Jadi kayak ini moderatornya ya, moderatornya bisa ada di pad A, bisa ada di pad yang sini C ya. Nah, sekarang kalau kita lihat ini untuk jadi dia membuat data hipotetik ya. Ini di sini contohnya itu dia membuat jadi datanya data bangkitan, dibuat dulu ini datanya. Karena data realnya mungkin di sini dia nggak ada, jadi dia membuat data hipotetik lah, data pura-pura ya. Nah, di sini makanya kata dia bagian yang 3.2 kita akan coba membuat data setnya, data hipotetiknya ya. Jadi di sini tujuan dia, we are intentionally, tujuan dia membuat ini pengaruh, ini melihat ya efek mediasi atau moderated mediation di sini. Nah, jadi kita akan lihat ini set state supaya nanti hasilnya tetap sama ya kalau di generate data itu ya, supaya hasilnya sama. Kalau namanya kalau data generation, kalau data bangkitan kan kalau kita ngebangkit lagi bisa beda lagi kan. Nah, dia setting dulu nih untuk A1-nya, ya coefficient A1 ini tadi X terhadap M ya, di sini dia spesifikasikan minus 0,9. Kemudian untuk A2 efek Z ya, di sini efek Z di sini ya terhadap M ya. Nah, di setting minus 0,17 ya. Di sini pengaruh di sini terhadap sini ya, X terhadap M. Nah, kemudian ada lagi ini kan A ini dibagi A ini
A ini dibagi menjadi A1 menjadi A2 ya. Sebenarnya A ini kan pengaruh dari sini ke sini ya, dari time spent grad school dengan jumlah publikasi. Nah, tapi di sini kita bagi 3, sorry. A1, A2 dan A3 ya. Nah, untuk yang A1 ya pengaruh X terhadap M-nya gitu ya. Kemudian yang A2-nya pengaruh Z terhadap M-nya ya. Jadi ini sini ya. Nah, terus satu lagi kan interaksinya ya. Karena ingat ya, modelnya itu kalau kita lihat yang minggu lalu kan jadi ada masukkan variabel X, kemudian masukkan variabel moderator Z-nya, kemudian kan interaksi antara X dan Z. Jadi kan kita punya 3 koefisien di situ. Nah, yang pertama ini koefisien A1 untuk X terhadap M, A2 Z terhadap M, dan yang A3 ini untuk koefisien interaksi. Ya, interaksi antara X dengan Z terhadap M. Ya. Jadi di sini kombinasi antara ini dan ini pengaruhnya terhadap ini, terhadap banyaknya publikasi. Di setting nilai koefisiennya adalah 0,29. Kemudian di set juga M terhadap Y di sini M terhadap Y-nya 0,59. Nah, sekarang untuk yang C juga ada 3 kategori. Ya, di sini nih, C ini kan ke sini nih. Yang pertama ini terhadap ini kan, yang X terhadap Y. Nah, X terhadap Y ini di set 0,27. Kemudian yang ini ya terhadap time span-nya terhadap Y ya, Z-nya terhadap Y ini. Kemudian interaksi antara X dan Y terhadap Y. Sampai sini bisa diikuti nggak? Jadi kalau yang untuk moderator kemarin kan harus ada komponen interaksinya kan. Jadi kan ada koefisiennya di sini A berbanding menjadi 3, yang C-nya juga ada 3 ya. Oke, ini kita udah buat spesifikasikan seperti itu. Setelah itu kita bangkitkan, kita tetapkan umpamanya banyaknya sampelnya itu 200, ini 200 ya. Kemudian kita bangkitkan X ini adalah untuk tadi lamanya masa studi. Namanya masa studi berarti kita bangkitkan sebanyak 200 ya. Kemudian 7 ini artinya rata-ratanya ya. Jadi rata-ratanya itu 7 tahun lah di sini dalam hal ini ya, time span-nya 7 tahun. Terus ini standar deviasinya 1. Di sini artinya kita membangkitkan data untuk yang lamanya masa studi ya, bangkitannya normal ya, dari angkanya secara normal sebanyak 200, minnya 7 dan ini standar deviasi 1. Kemudian untuk yang nilai-nilai dari peubah Z-nya dari moderatornya juga kita bangkitkan ya, bangkitkan dari normal di sini sebanyak 200, rata-ratanya 5, berarti ini 5 jam ya, 5 jam seminggu katanya untuk diskusi dengan profesornya itu. Kemudian ini standar deviasinya 1 ya. Nah, kemudian kita buat untuk variabel mediator ya. Jadi kan tadi mediator dipengaruhi oleh A1, A2 kemudian interaksi kan. Jadi ini koefisien A1 untuk yang X, A2 untuk yang Z, terus yang A3 untuk interaksi antara X dengan Z. Nah, ini plus errornya ya. Di sini ada, nah errornya ini kan kalau ingat model regresi aja sebenarnya, ini sebenarnya model regresi Y sama beta 0 plus beta 1X plus beta 2, beta 1X1 plus beta 2X2 gitu kan, plus beta 3 adalah hasil kali dari X1 kali X2, nah sebenarnya terus plus error ya, kayak regresi aja, regresi biasa kan dia ada belakangnya itu ada errornya ya. Nah, errornya ini dibangkitkan error dari sebaran normal ya dengan minnya 0 ya, harapan kita rata-rata dari errornya itu 0, kemudian ini standar deviasinya 0,1. Nah, sehingga kita punya ini nilai-nilai untuk M. Nah, nanti nilai-nilai untuk Y juga sama. Kita masukkan tadi koefisien-koefisien udah dispesifikasikan, kemudian kita bangkitkan errornya di sini ya, errornya normal 0 di sini, standar deviasinya 0,1. Oke. Nah, berarti kita udah punya tuh data-data tadi ya. Kita udah spesifikasikan nilai-nilai Y-nya ada, X-nya ada. Nah, setelah itu kita bikin dalam satu frame data ya. Ini data frame kita buat di mana
kita beri nama jobs. Ini pekerjaan itu adalah nanti isinya adalah tadi Y ya. Jadi untuk peubah yang kita beri namakan jobs ini isinya adalah tadi nilai-nilai Y yang sudah dibangkitkan ini, yang sudah dimasukin tadi ke sini ya. Ini dari sini. Oke. Kemudian untuk time isinya ya X tadi yang sudah dibangkitkan. Kemudian publikasi ini diambil dari yang M tadi yang sudah kita buat. Dan ini Alex itu maksudnya yang apa tadi jumlah jam untuk konsultasi ya dengan Profesor Alex. Ini Z-nya ya. Ini dari semuanya itu. Oke. Sekarang kalau berarti ini kita udah punya data nih. Nama datanya adalah success mode net ya. Nah, kalau sudah punya data ini, kita pakai library ini. Library-nya ini mudah-mudahan sudah ada install. SYCH. Ini di IRT juga dipakai juga ini sebenarnya nih library ini. Package ini, sorry. Ya, package ini. Nah, Anda loading ya paket ini, SIG-nya ini, stochastic ya. Kemudian Anda periksa data ini, strukturnya seperti apa. Nah, ini dengan menggunakan perintah ini, str, untuk melihat struktur datanya, sehingga akan tampil seperti ini. Bahwa untuk banyaknya jobs ini tipenya numerik, time, peubah time tipenya numerik, banyaknya publikasi juga numerik, ini numerik semua. Nah, ini kalau Anda lihat, nilai-nilainya seperti ini. Ini ada 200 angkatan kan. Nah, kemudian ini apa untuk membulatkan ya, membulatkan. Terus di sini ada describe untuk mengeluarkan ringkasan statistik ya, statistik 5 serangkai lah ya, dari mulai nilai minimum, nilai maksimum, ya, kemudian rata-rata, median, ya. Seperti ini. Ya. Jadi ini dari data yang ini, dari data yang sudah kita punya. Ya. Kita ambil, gitu kan. Ini apa ini? Ada perintah describe ini ya, terus ini yang 2 ini di belakang kalau nggak salah untuk kolom ya, ya ini put start summary into tabel ya, kita buat dalam satu tabel gitu ya, hanya untuk kolom-kolom yang kita mau ya, jadi nggak, ini kalau nggak dikasih ini, nggak dikasih perintah ini langsung aja di success mode map juga boleh, nggak dikasih ini nanti akan keluar segala macam ringkasan data. Nah, sementara yang kita mau itu kan kita hanya ingin mengeluarkan number of observation-nya, mean, standar deviasi dan seterusnya. Nah, ini ada di sini ya, di baris-baris ini gitu loh. Ya. Kemudian kita kan tadi sudah, nah because we have interaction terms, karena kita punya komponen interaksi ya dalam ya punya suku interaksi dalam analisis regresi kita. Nah, kita perlu melakukan center ya, center terhadap ini. Kalau scaling kan dibagi dengan sigma ya. Waktu itu kan Bu Kori juga pernah menjelaskan ya dalam 2 minggu yang lalu, itu salah satu caranya kita bisa menggunakan center ya, dikurangi dengan rataannya. Jadi kita perlu melakukan center di sini, nanti akhirnya min-nya akan sama dengan 0 ya. Kita akan melakukan center pada independen variabel kita ya, pada IV ini independen variabel dan juga terhadap moderator Z. Ya. Jadi menggunakan perintahnya ini, sintaknya scale ya. Sini akan kita scale, tadi adalah independen kan, independennya tadi kan time, jadi dari data itu yang kita ambil hanya time-nya saja, ya, pakai dolar di sini. Nah, kemudian ini kita lakukan center, perintahnya center sama dengan true, ya. Sementara scale-nya sama dengan false. Kalau scale ini berarti kita selain mengurangi dengan mu, dibagi juga dengan simpangan baku. Nah, kita nggak lakukan itu, ya, makanya dia dikasih keterangan false. Nah, ini yang satunya ya. Jadi yang pertama adalah untuk yang peubah X-nya yang kita lakukan center, yang kedua adalah yang kita lakukan center adalah yang peubah moderatornya ya, yang si Alex ini. Jadi pakai dolar juga di sini. Oke, itu tadi menggunakan paket
psikometrik ya. Nah, analisis moderated mediation ini bisa juga menggunakan package mediation. Itu dia di sini ya. Jadi kita akan membuat di sini kita akan membuat dua model regresi. Itu dia ya. Pertama, one looking at dua model regresi. Yang pertama kita melihat efek ya, pengaruh dari ini kubah-kubah bebas kita, kubah-kubah bebas yang mempengaruhi Y, yaitu di sini apa aja? Ada time ya, time studi, kemudian ada time dengan Alex dan juga ada interaksinya ya terhadap ini tadi yang apa banyaknya publikasi. Dan model yang kedua adalah pengaruh dari independent variable dan mediatornya terhadap ininya, terhadap Y-nya, terhadap DV-nya, dependent variabelnya. Jadi ini yang pertama adalah ini saya highlight efek dari IP terhadap mediator. Ada mediatornya. Kemudian model yang kedua mediator terhadap ini dependent variabelnya. Oke. Nah sekarang kata dia kita akan melihat pengaruh moderating variable terhadap mediation. Ya, ini model yang pertama maksud saya. Ini model kan ada dua ya. Model yang pertama adalah ini, model yang kedua di sini melihat pengaruh moderating variable terhadap mediation effect, mediation effect-nya, ya, melalui banyaknya publikasi. Jadi ini melalui banyaknya publikasi. Jadi to do this, we will examine, untuk melakukan ini, ya, untuk kita akan memeriksa efek mediasi, ya, produce untuk mereka, ya, yang untuk para, ya, untuk orang-orang yang mengalokasikan waktunya lebih banyak dengan Alex dengan yang sedikit. Jadi ini yang kedua ini. Ya, yang paragraf kedua ini, model yang akan dilihat pada model yang kedua ini sebenarnya tujuannya akan membandingkan, ya, akan membandingkan bagaimana mereka yang banyak berdiskusi dengan profesornya dengan yang enggak gitu loh, ya. Jadi di sini sebenarnya akan memeriksa di situ efek mediation tadi, ya, jadi efek tadi mediation itu apa, banyaknya publikasi, ya, ekstra lamanya studi terhadap publikasi kan tadi diperkuat oleh lamanya diskusi dengan profesor kan. Nah kita akan lihat kelompok orang-orang yang sedikit waktunya untuk berdiskusi dengan pembimbingnya dengan orang-orang yang banyak berdiskusi dengan nah, maksudnya gitu ya. Di sini dia bilang meng-create dua regression model itu maksudnya seperti itu, yang model yang kedua itu mau melihat itu antara dua kelompok tersebut. Sementara model yang pertama di sini dia ini akan melihat pengaruh-pengaruh independen variabelnya tadi, ya, terhadap mediator, juga mediator terhadap DV, ya. Nah sekarang we need two regression models to use the mediation package, ya. Jadi dia katanya itu dua model regresi untuk penggunaan paket. One model, ya, model pertama ini menspesifikasikan efek ini, efek IP, efek IP time, ya, terhadap M, ya, X terhadap M. Kemudian ya di sini, dan in our case our moderator, ya, time spent and interaction. Jadi melihat ini tadi dengan interaksinya juga ada standarnya di atas, ya, X terhadap M ini terhadap ini, dan juga melihat interaksinya ini terhadap ini, ya.
install dulu ya package mediation-nya. Nah, sudah diinstal ini sintaknya nih. Saya juga belum pernah pakai nih, ini coba juga nih. Jadi ada titik 2.2 begini ya. Ini fungsi mediate ini ya. Ini fungsi mediate ini katanya ada juga di package SIG dan di package psikometri ini. Jadi fungsi mediate ini ada di package mediation dan juga ada di package SIG ini. SIG. Nah, untuk apa sih fungsi mediate ini? Nah, fungsi mediate ini gunanya untuk ini ya, memungkinkan kita untuk menggunakan ini fungsi mediate yang benar ya, correct mediate, to use the correct mediate function from the missing package. Nah, setelah menggunakan ini, sintak ini, gunakan LM. Nah, ini kalau LM sih udah biasa ya untuk regresi kan ya. Sebenarnya prinsip kita analisis moderasi sama mediasi ini sebenarnya regresi ya, untuk kita sudah statistik sudah sering mengenal ya, prinsip regresi ini. Nah, ini meregresikan antara publikasi ya, Y ini dalam hal ini bukan Y ya. Kalau diregresikan sebelah kiri itu buat dependent kan ya, di sini Y. Nah, kalau kita kan ini lagi ngecek mediatornya kan, jadi yang menjadi dependent ini mediatornya publikasi, kemudian tadi antara apa ini interaksinya juga ya, time C interaksi dengan Alex interaksi C ini. Jadi ini X-nya sebenarnya time studi interaksi dengan bimbingan dengan si Alex tadi ya. Nah, ini dibedakan ya, oke ada titik C. Nah, terus ambil datanya dari ini, datanya tadi udah namanya kan sukses nih ya. Keluarkanlah ini summary dari sini ya. Coba dicoba ya, kita tampilannya seperti ini. Nah, jadi ini kan pengaruh terhadap mediatornya tadi ya. Anda lihat ini time koefisien segini, kemudian yang waktu terhadap waktu yang diskusi dengan Alex-nya segini, kemudian ini yang interaksi antara X tadi yang time untuk tadi dengan time untuk si Alex ya. Ini kan ya. Nah, lihat nih, signifikan effect of time spent in grade school on number of publication, signifikan effect, jadi pengaruh utama efek ini yang terus yang jadi efek masing-masing juga signifikan, apa ini signifikan semua ya. Nah, untuk yang interaksinya juga signifikan. Nah, kemudian yang kedua, analisis yang kedua ya, ini LM pakai sintaks LM, ini model ya. Nah, sekarang jobs Y kan, Y kita tadi namanya jobs kan, jobs. Nah, jobsnya ini regresinya antara ini tadi pubsnya ini ya, mediator ya, si M-nya. Kemudian ini ada interaksi kan, jadi interaksi masa studi dengan halamannya untuk berdiskusi dengan pembimbing ya, ditambah dengan aplikasi ya, ini diregresikan ya, mempengaruhi jobs. Jadi komponen-komponen ini semua ya, ini mempengaruhi jobs ya. Ini ada mediatornya di sini sudah digabung ya. Nah, ini this model, kata dia, model ini adalah untuk mempredik ya, mempredik number of job offers from time spent in graduate school, time spent with Alex, number of publication, and the interaksi between time spent in grade school. Okay. Keluarkan summary-nya ya, sehingga ini diperoleh hasilnya seperti ini. Nah, kalau Anda lihat di sini, kalau yang time-nya ini signifikan ya, tapi di sini enggak ya. Nih, yang tidak signifikan nih variabel moderator yang di sini, yang Alex C. Ini kan enggak. Masih signifikan ya.
Kemudian ini interaksinya berarti juga ini nggak signifikan ya. Tadi karena pengaruh si yang ini aja, yang Alex sendiri aja, ini diskusi Alex itu tidak signifikan. Ini interaksinya juga ini tidak. Nah, ini dia. Untuk yang pengaruh utama ya, ini time spent dia signifikan, tapi kata dia no effect of time spent with Alex on number of job offer. Ya. Jadi lamanya diskusi dengan pembimbing itu nggak signifikan mempengaruhi banyaknya tawaran pekerjaan yang akan diperoleh oleh dia, gitu kan. Masuk akal sih ya. Kemudian ini banyaknya publikasi terhadap banyaknya pekerjaan signifikan pengaruhnya. Kemudian efek interaksi ini tidak signifikan. Ya, tadi yang tidak signifikan ya. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Jadi sekarang kalau ingin melihat pengaruh efek moderator ya, terhadap ini mediation ya. Jadi mau melihat pengaruh dari variabel-variabel moderator kita terhadap analisis mediasi gitu ya, efek mediasi tadi ya. Di sini dalam package mediasi ya, kita list bahwa moderator itu sebagai satu covariate ya. Dan set level-levelnya ya, level yang set the levels to what we want ya. Dan kita dapat menggunakan plus minus satu standar deviasi dari ini. Di sini untuk melihat impact-nya, melihat pengaruh moderator variabel gitu ya, pada hubungan yang langsung atau tidak langsung. Nah, sekarang kita lihat di sini. Now, let's look at graduate student. Nah, kan kita membandingkan nih orang yang diskusinya sedikit dengan yang diskusinya banyak gitu kan. Namanya di sini di sini kan ada kalimat ini. Let's look at yang little time ya, yang little time. Nah, moderator di sini harus ada pada kedua model-model ya untuk mediating itu bekerja. Nah, ini kita namakan law Alex ya, mereka untuk orang-orang yang sedikit gitu kan diskusinya. Nah, ambillah ini ubah yang dengan Alex tadi, kemudian ini dikurangi dengan tadi kan kita mau ambilnya sekitar plus minus satu standar deviasi ya. Ini jadi mereka yang kita asumsikan mereka yang sedikit waktunya berdiskusi dengan Alex itu adalah yang di bawah rata-ratanya itu penyimpangannya satu standar deviasi. Jadi kita set itu orang-orang yang bagaimanakah yang dianggap little time ya. Nah, dia menspesifikasikannya adalah seperti ini, bahwa mereka ya datanya itu mereka yang di bawah rata-rata. Jadi ambil dulu rata-ratanya ya, rata-rata dari diskusi dengan Alex ini kan pakai min. Nah, ini perubahannya kan Alex ya. Kemudian dikurangi satu standar deviasi. Kita cari standar deviasi untuk Alex C ini. Jadi kita membuat data ini, men-setting data. Nah, kita namakan ini sebagai law Alex. Nah, kemudian kita tampilkan lah ya nilainya berapa sih nilai variabel kita. Oh, ternyata ini 0,947 ya. Nah, kalau udah punya ini nilainya, nah, baru kita coba analisis ya, handle ini dengan fungsi mediate ini ya. Kita ambil pakai model 1 yang tadi di atas, daya di atas tadi sudah. Kemudian ini gunakan yang model 2, nanti masukkan di sini di dalam listnya sebagai covariate-nya ya. Covariate-nya nanti yang untuk menjadi grupnya itu masukkan yang nilai-nilai tadi yang udah dibikin law Alex-nya ya. Nah, ini kita pakai bootstrap ya di sini, karena di sini ya fungsi mediasi ini bisa menghandle beberapa tipe confidence interval, kemudian confidence interval. Jadi kita akan mengeluarkan
dugaan selang kepercayaannya ya. Di sini here we are asking ya, di sini kita minta selang kepercayaan itu ya sudah terkoreksi bias ya, dari accelerated di sini, because this gives us more accurate ya, akan lebih akurat ya confidence intervalnya dan mengkoreksi dari penyimpangan dari sebaran normal. Nah, untuk ilustrasi dia melakukan 10 simulasi ya, ini hanya 10 simulasi ya, tapi pada kenyataannya kalau namanya simulasi itu harusnya besar ya, minimal 2000 ya, tapi dia di sini hanya pakainya simulasinya sebanyak 10 ya. Coba dia simulasi, jadi di sini mau mengeluarkan confidence interval ya, di sini confidence interval CI yang tipenya BCA, bias corrected ya, bias corrected and accelerated confidence interval. Ini maksudnya BCA di sini singkatannya ini. Nah, bias corrected and accelerated confidence interval ya. Ini nanti jadi dilihat lagi ini apa sih maksudnya gitu kan. Kemudian kita keluarkan ya summary dari sini yang mode map ini soal seperti ini. Ada ACME, ADE, total effect ya, ini signifikan semua ya. Nanti ini lihat ACME ini average causal mediation effect, artinya total effect dikurangi direct effect ya. Jadi kita lihat rata-rata pengaruh mediasi ya ACME itu. ADE melihat rata-rata pengaruh langsung. Nah, nih ya total effect. Nah, ini ya, signifikan semuanya. Dan kita plot. Nah, ini seperti ini ya. Jadi ini perhatikan lagi, ini adalah untuk mereka yang jam berdiskusi dengan pembimbingnya itu sedikit. Kita plotnya dapat seperti ini. Nah, Anda lihat di sini significant direct effect ya. Jadi pengaruh langsung X terhadap Y itu signifikan ya. Untuk mereka-mereka yang mengalokasikan waktunya sedikit dengan pembimbingnya ya. Jadi walaupun waktu yang dialokasikan untuk diskusi dengan pembimbingnya itu sedikit, tapi pengaruh pengaruh lamanya studi terhadap job yang ditawarkan itu signifikan, direct effect-nya signifikan. Nah, kemudian ada indirect effect-nya signifikan juga ya melalui publikasi. Jadi X terhadap Y melalui publikasi ini juga signifikan untuk mereka yang little, we don't spend a lot of time with Alex. Indirect effect-nya juga signifikan. Nah, tadi kan lihat indirect effect dari mana? Nah, ini ya. ACME kan ACME ini signifikan. Ya. Oke, sekarang gimana untuk mereka yang berdiskusi dengan pembimbingnya itu proporsi waktunya itu tinggi gitu ya. Nah, kita akan setting datanya ya, mereka-mereka yang yang mengalokasikan waktunya banyak dengan pembimbing itu adalah yang di atas rata-rata. Di atas rata-ratanya sebesar 1 simpangan deviasi ya. Nah, ini kita beri nama height Alex ya, height Alex. Ini isinya adalah rata-rata dari yang ubah Alex ditambah 1 standar deviasi. Ini kita tampilkan datanya height Alex-nya itu berapa, diperoleh 0,9470806. Nanti masukin ke sini height Alex ini ya. Nah, sama seperti tadi, banyaknya ini simulasi yang dilakukan adalah juga 10 ya. Ini confidence intervalnya pakai BCA ini ya. Kemudian ini trip ya, di sini time ya, sebagai apa tadi uamanya studi ya. Kemudian mediatornya adalah publikasi ya. Nah, yang tadi di sini juga ya, ini juga kan. Jadi kita mempertimbangkan di sini antara namanya studi dengan mediator ya, mediator yang publikasi tadi. Ya.
dengan menggunakan ini tadi fungsi mediate, pakai package mediation ya. Jadi ini sintaknya lah seperti ini ya. Jadi kalau trait ini sebenarnya untuk menspesifikasikan independent variable ya. Jadi di sini nih, we also have to specify our independent variable. Nah, jadi di sini ini ada perintah trait. Trait ini masukkan peubah yang menjadi x-nya ya, menjadi independent variabelnya. Ya, kemudian ini pakai perintah mediator, peubahnya apa? Jangan lupa kasih tanda petik di sini ya. Oke. Nah, ini untuk yang height ya. Lihat nih. Rata-ratanya. Jadi ini tuh selang kepercayaan ya. Kayak tadi ini. Nah, ini kan selang kepercayaannya dari berapa sampai berapa. Nah, ini yang bunder-bunder ini adalah rata-ratanya. Ya, yes, ini batas bawahnya dari sini sampai sini kan. Nah, ini yang di tengah ini adalah rata-ratanya lah ya, ini berapa. Jadi batas selang kepercayaan untuk ACME-nya, ini ACME tadi apa singkatannya, average causal mediation effect-nya pengaruh. Jadi rata-rata pengaruh mediation causal mediation effect-nya ini batasnya itu dari berapa sampai berapa gitu kan, dari sini sampai sini. Tapi ini rata-rata di sini. Yang ini yang ADE batas bawahnya di sini, batas atasnya di sini kan. Nah, ini juga total efeknya di sini. Nah, ini tadi untuk untuk mahasiswa-mahasiswa yang little time. Nah, kemudian untuk yang mahasiswa yang waktu untuk diskusinya banyak gitu kan. Dilihat nih selang kepercayaannya lebih lebar ya. Dan ini ACME-nya lebih di kanan di sini. Nah, tadi kalau yang tadi kan agak di kiri kan ACME-nya untuk yang little. Nah, di sini kan lebih rendah ya, rata-ratanya di sini. Nah, ini untuk yang high time gitu ya. Nah, lot of time dengan Alex. Nah, Anda lihat seperti ini. Nah, ini ADE di sini ya. Signifikan direct effect ya, jadi pengaruh langsungnya signifikan. Pengaruh tidak langsung time span ini yang melalui publikasi juga signifikan ya. Jadi ini signifikan. Kemudian indirect effect terlihat lebih besar katanya ya. Pengaruh indirect effect untuk mereka yang mengalokasikan waktunya lebih banyak itu ternyata lebih besar ya, dibanding yang enggak ya. Tadi indirect effect-nya apa? Publikasi kan ya. Jadi ternyata pengaruh publikasi untuk mereka yang mengalokasikan waktunya lebih banyak untuk diskusi itu lebih besar. Jadi benar memperkuat gitu ya. Semakin dia banyak berdiskusi, maka makin kuat itu banyak jumlah publikasi yang dihasilkan makin banyak. Nah, dalam hal ini indirect effect-nya juga terlihat lebih besar daripada yang tidak. Indirect effect yang mana tadi? Ini ya di sini ya. Pengaruh indirect effect. Yang atas ya, ACME seperti itu. Itu ACME. Nah, ya betul ya. Yang ACME ini kan total efek dikurangi direct effect kan. Berarti artinya dia melihat pengaruh indirect kan, indirect effect ya. Jelas terlihat lebih besar di rata-ratanya untuk yang mereka yang mengalokasikan waktunya lebih banyak kan di kanan ya di sini. Oke. Kemudian di sini the following for the test ya, apakah dia jadi perintah-perintah yang di bawah ini untuk menguji ya, whether the difference between indirect effect at each level of the moderator is significantly different from zero ya, untuk menguji apakah perbedaan antara pengaruh-pengaruh indirect tadi pada setiap level moderator ya, itu sama atau enggak ya, sama dengan 0 atau enggak. Jadi ada moderator kan ada level-levelnya ya, misalnya pengaruh moderatornya itu sedang atau sedikit atau sedang atau tinggi gitu kan ya. Kita lihat pengaruhnya itu 0 atau enggak, dan di sini akan melihat perbedaan ya, whether the difference, perbedaan antara pengaruh indirect gitu ya pada setiap level dari moderator. Kita akan tes apakah dia sama dengan 0 atau enggak ya, 0
sebenarnya tapi selisih antara indirect effect tersebut. Perbedaan antara indirect effect pada setiap level moderator itu adalah sama dengan 0, H1-nya tidak sama dengan 0. Nah, di sini pengujinya ya. Jadi ini mode net model 1, mode net model 2, karena kita punya dua model kan, model 1, model 2, ini breakthrough, ya, pakai bootstrap. Nah, di sini juga sudah masuk. Oke. Ini modul CU type-nya BCA. Ini, kemudian kita untuk mengujinya pakai ini, test mode net, ya pakai uji ya, test mode net, kita pakai di sini. Jadi dari sini ambil mode net text Alex. Nah, covariate titik 1, nah, ini tulis aja ini singkatnya. Covariate 1, ya kita kasih nama. Untuk yang rendah itu kita kasih nama covariate titik 1, ya karena ini sebagai covariate kan. Yang disebut tadi atau yang rendah dengan yang tinggi. Yang keduanya kita kasih nama covariate titik 2. Ini sembarang ya, mau kasih namanya apa. Ini bilang sini kasih nama covariate titik 1, ini covariate titik 2. Di sini artinya kita menspesifikasikan level-level moderator yang akan kita tes ya, antara yang jam diskusinya rendah dengan yang jam diskusinya tinggi gitu ya. Apakah ada perbedaan atau enggak di sini, perbedaan dalam hal ininya indirect effect-nya. Nah, jadi ini menguji apa tadi, banyaknya publikasi kan. Indirect effect di sini kan banyaknya publikasi ya. Kita ingin lihat apakah pengaruh indirect effect tadi, pengaruh banyaknya publikasi di mereka yang yang rendah itu sama dengan 0 atau enggak, dan di mereka yang tinggi gitu yang banyak diskusi juga itu sama dengan 0 atau enggak. Nah, ini hasilnya. Jadi ini tadi di sini tes ini kepercayaannya ya, sama kepercayaannya dari sini sampai sini. Oke. Ini untuk yang is not equal. Jadi ini untuk yang ACME covariate 1 dan data estimate ini menguji ACME covariate 1 dan ACME covariate 2 sama 0. ACME 1 dikurangi ini p-value-nya kurang p-value ini ya, angka minus 16 ya. Jadi di sini signifikan berbeda. Kita lihat, we can see that the indirect effect are significantly different ya, beda signifikan ini, such that effect of spending time in graduate school in getting job offer to publication is stronger, lebih kuat ya, lebih kuat pada mereka-mereka yang a lot of time with Alex. Jadi yang kemudian tidak ada perbedaan in the size of direct effect. Nah, ini karena p-value ini ya 0,6. Jadi kalau yang di sini terlihat tidak ada perbedaan. Jadi pengaruh direct effect, pengaruh langsung baik itu pada mereka yang sedikit berkonsultasi dengan pemilih dengan kelompok antara kelompok 1 dan kelompok 2 ini tidak ada perbedaan ya, tidak signifikan pengaruh direct effect-nya. Tapi kalau indirect effect, pengaruh indirect effect pada kelompok 1 dan kelompok 2 lihat pada kelompok yang lot itu lebih tinggi, yang kelompoknya yang tinggi itu yang covariate 2 ya tadi. Covariate 2. Ya, yang height itu covariate 2. Nah, lihat kan di sininya minus nih. Selisihnya kan, selisih antara yang ini covariate 1 dengan yang 2 ini minus, berarti kan artinya lebih besar di sini kan kalau minus, kalau selisihnya minus ya. Ini juga signifikan value-nya. Sampai sini ada ditanyakan kah?
Halo, masih dengar gak sih suara saya nih? Masih, Bu. Masih. Oh, dia pada tidur semua. Saya ngomong aja ngoceh dari tadi sendirian. Sepi. Nanti dicoba-coba aja ya itu ya. Di R-nya ini waktunya juga bentar lagi dan habisnya. Ini ada kekuatan, keterbatasan, dan kekuatan dari package mediation. Jadi bisa moderated mediation ini bisa pakai package mediation, bisa pakai package tadi apa SIP tadi, bisa juga pakai 8 ya di R. Nah, jadi kekuatan dan keterbatasannya katanya kodenya ini mudah kata dia, mudah dan ya secara ini apa make sense dan kompatibel untuk berbagai macam tipe regresi, untuk yang linier, JLM, ya tadi yang kita lihat itu kan tadi hubungannya masih linier semua ya, hubungan antara Y dengan X-nya itu linier. Linier. Terus ini kalau JLM gimana? Bisa juga katanya pakai package mediation ini. Jadi kemudian untuk yang sensor, ini untuk survival ya, survival analysis ini bisa. Nah, limited in the type of moderated mediation, it can estimate batasan-batasannya ya. Must include moderator in both model. Ya, jadi harus memasukkan moderator pada kedua model-model tadi. Ya. Nah, artinya you cannot model two of the most popular model mediation model. Nah, tidak bisa menghandle model-model mediational yang kompleks, yang sangat highly kompleks ya. Apalagi kalau sudah ini ada several causally dependent mediatornya dan moderatornya, ada berbagai macam ininya ya, hubungan antara dependent dan moderatornya. However, structural equation model programs can model more complex model which we turn to next. Nah, tapi model structural equation model bisa ya, program-program SEM ini bisa lah menghandle model-model yang lebih kompleks. Nanti akan kita lihat di topik selanjutnya. Nah, ini kalau menggunakan package 8. Yang menggunakan package 8, kita menspesifikasikan semua hubungan ini ya yang ada di antara variabel-variabel kita hanya dalam satu objek, in one object ya. Kita dapat menspesifikasikan, we can specify the effect we want to see in our output. Kita bisa menspesifikasikan pengaruh-pengaruh yang akan kita lihat pada output kita, baik itu direct, indirect ya. Kita juga bisa menghitung means dan standar deviasinya untuk penggunaan simple slope analysis. Tapi ini harus diinstal dulu lapannya. Analisis regresi biasa juga bisa pakai package 8 ini ya. Nah, ini ya, dari 8. Kemudian penulisan sintaknya untuk yang di 8 ini nanti dilihat lagi ya, ada ini aturannya. Ini langsung bunyi. Ini penulisannya. Ya, publikasi ya. Yang satu kan, kedua yang ada untuk interaksi gitu ya. Dan ini lengkap, ya dilihat aja lah. Ini cara penulisannya ya. Kemudian untuk melakukan center, ya, untuk melakukan center sama ya, di mana di 8 itu seperti apa pakai senternya. Nih caranya gini nih. Dulu ya. Jadi ini dikasih kalau ada Y terusnya ada tilde 1, ini artinya ada intercept ya. Nah, kemudian di sini variance of center Alex ya. This is making of partition ladder as which is different because of the, nah ini tildenya 2 ya. Jadi 2 tilde ini ya, ada tanda tilde 2 yang memisahkan variabel yang sama yang akan memberikan ragam ya. Jadi ini 2 tilde separating the same variable ya, gives you the variance. Nah, ini variansnya. Ini kan Alex. Ini Alex C var
Yang ini ASC. Ya ini harus dilihat juga ya package manual dari lapannya. Ini juga sama untuk bikin tadi standar deviasi di bawah standar deviasi dan di atas standar deviasi ini seperti ini impaknya untuk dilihat ya. Kemudian ini untuk pengaruh efek. Ini dicoba-coba aja ya, nanti ini jalan atau enggak ini programnya. Nanti dilihat. Nah, kemudian fitting modelnya dia pakai fungsinya ini send. Jadi dengan menggunakan PT8 ya, fitting modelnya menggunakan di sininya send keywords-nya ya, langsung send. Ini nanti summary dari yang ini. Saya kira seperti itu ya. Kita menggunakan PT8 mediasi ini nanti bisa dicoba. Oke. Juga ini untuk mengeluarkan confidence interval thread-nya. Bisa dikeluarkan ya, dengan menggunakan PT8 tadi sama ini BCA selang kepercayaan tadi yang bias corrected estimated tadi ya. Ini ya, jadi ini selang kepercayaannya nih, batas bawahnya segini, batas atasnya segini ya. Ini untuk observasi yang 19 ya, untuk observasi 20 selang kepercayaannya dari sekian sampai sekian. Tadi kan observasinya ada berapa? Ada 200 ya. Nah, jadi ini yang mau ditampilin hanya observasi 19 sampai 27 aja. 8 nilai-nilainya. Ya. Ini ada kekuatan dan keterbatasan dari PT8 seperti ini ya. Extremely customizable ini ya. Bisa juga memodelkan perubahan laten ya, kalau di model kita ada perubahan latennya. Tapi dia bilang tedious ya. Tedious, it took me several hours to figure out how the naming convention works. Ya memang banyak ini ya, banyak ada beberapa macam package ya. Terus tadi kalau Anda lihat lagi, saya tadi share juga ada package yang baru juga di launching untuk moderation analysis. Tadi pakai proses ya, proses R. Nah itu library-nya proses R. Itu seperti apa? Itu juga tadi ada manualnya ya. Itu baru saya lihat baru di launching kan tahun 2020 yang awal ini. Saya tadi mau install package-nya belum bisa, harus restart dulu. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Bisa diikuti kah? Nanti dicoba-coba sendiri aja ya R-nya. Nah kan itu kan ada data tuh tadi yang dari buku tadi. Bentar. Nanti dicoba. Saya share screen belum muncul. Belum? Belum ya? Nah. Dan ini dari slide ini ya, mediation dan moderation analysis without ya, jadi bisa juga variabel mediator itu lebih dari satu ya. Kemudian variabel moderator bisa juga yang continuous ya, tidak hanya kategori kayak kemarin jenis kelamin gitu ya, bisa juga continuous. Nah itu apa ya, support sosial apa ya, contohnya yang lalu. Nah ini package untuk mediasi ya, di R bisa pakai ini, katanya ada DSNet, DNet, seterusnya. Nah, terus fungsi-fungsi yang di objeknya tadi ini kan kita udah coba ya, mediate, function mediator, ini adanya di package C ini. Kemudian bisa juga pakai ini katanya fungsi mediation adanya tapi di package ini, MBase ya, itu dilihat ya.
This is not a complete list. Ini hanya suggestion aja. Tadi yang baru kita coba di contoh tadi adalah yang ini, immediate, gitu ya. Nah, nanti ini Anda coba. Jadi ini ada datanya. Datanya tadi yang saya tunjukin ya, tadi itu. Nama datanya itu stress tadi. Di situ ada variabel X-nya ya. Ini dalam skala Likert-nya poinnya 1 sampai 7. Kemudian untuk variabel moderatornya ya. Di sini melihat stres ekonomi ya, tekanan ekonomi ya, apakah berpengaruh kepada masih tutupnya ya bisnis kecil gitu. Withdraw pasti menarik ya, menarik berarti kan bangkrut kali ya itunya. Nah, sebagai hasil dari efek negatif dari media ini. Mediator ada pengaruh. Oke, datanya nanti Anda ini lihat di yang tadi sudah saya ada datanya, nama datanya Express sudah ada dalam Excel juga di situ. Nah, ini kalau mau pakai package Mendes, import data, nama datanya Express ya, nama datanya. Oke, ini sudah ada. Ya, ini untuk yang menggunakan mediation analysis, mediator variabel lebih dari satu. Nah, validasi, mediator, nah, bisa menggunakan package-nya yang Anda lihat ya. Nah, ini ada interaksinya continue dan continue. Bisa Anda lihat ya, ini contohnya. Jadi ini ada contoh datanya EPI, DFI. Nah ini Anda download package C ini manualnya ya, ada manual. Nah ini ada keterangan yang EPI, DFI ini menunjukkan apa sih data itu ya. Anda cari deskripsinya. Nah ini sebenarnya saya mau kasih tugas bentar.
dengarkan tugasnya ya. Nah, terus ini library SIG ini ya, ini nampilkan continuous ini pakai library workshop yang akan bisa lihat. Nah, jadi tugasnya itu adalah gini. Kan kita udah belajar tuh namanya mediation analysis kayak apa, moderation analysis kayak apa ya, kemudian gabungannya tadi moderated mediation analysis apa. Nah, saya ingin Anda itu nulis ya, ada beberapa kasus kan tadi kan, ambil salah satu contoh terserah, misalnya Tucun mau meneliti yang data yang mana, studi kasus yang mana gitu ya. Jadi dijelaskan tujuannya, tujuan dari penulisan itu, tujuan penulisannya apa, misalkan tadi melihat hubungan antara pengaruh tadi banyaknya lama waktu studi terhadap banyaknya pekerjaan yang ditawarkan dan seterusnya ya. Jadi tuliskan dengan detail tujuannya itu seperti apa. Dengerin ya tugasnya. Tergantung kasusnya. Jadi kalau tadi mau nyurutin kasusnya, saya minta nggak boleh sama ya. Kasusnya kan tadi saya ada nunjukin beberapa file kan. Bisa juga ada lihat dari yang buku tadi gitu ya. Ada kan beberapa contoh gitu. Nah, harus ngambil yang tadi ya. Tapi yang jelas saya pengen lihat alur nulisnya. Kalian tuh seperti apa? Tujuan ditulis, variabel-variabelnya seperti apa gitu kan. Terus ada tuliskan modelnya ya, ada tuliskan modelnya. Jadi tadi tujuannya seperti apa ya, permasalahannya ya di situ, terus variabel-variabelnya seperti apa. Kemudian Anda gambarkan skemanya, hubungan-hubungan yang terjadi itu seperti apa, ya dijelaskan. Nah, kemudian ya Anda tuliskan data ya, Anda ambil dari mana, gitu kan datanya. Kasusnya kan tadi ada banyak data kan, data yang mau FT, atau yang data yang tadi stres, atau yang data yang mana lah ya, kan ada banyak. Terus Anda mau pakai package yang mana, ya? Anda analisis dengan R. Saya minta analisisnya dengan R. Anda analisis, kemudian kan tampil outputnya. Nah, saya ingin Anda menuliskan interpretasinya dari output tersebut, ya, kesimpulannya apa. Dan itu bisa dipahami nggak tugasnya? Jadi ditulis ulang lah dengan rapi, ya. Mau pilih yang mediation analysis aja boleh, moderation analysis aja, dan juga campur yang mediation moderation. Tapi saya ingin campur ya, saya ingin ada mediasi, ada moderasinya. Jadi biar kebahas semua. Jadi tugasnya itu aja. Saya minta semua ada variabel mediatornya, ada variabel mediatornya. Jadi ada variabel moderator yang mempengaruhi analisis mediasi. Kalau bisa diikuti, bisa dipahami nggak tugasnya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Saya? Bisa, Bu. Karena tadi saya banyak kasih link-linknya juga, nanti Anda bisa cari juga lah ya untuk contoh-contohnya. Data itu tadi dari buku itu, ada kasus-kasus apa aja. Kayak kemarin kan, yang Dika itu support sosial atau apa. Bolehlah Anda ambil kasus sembarang kasus lah ya, boleh. Yang mencerminkan hubungan seperti tadi. Ya, ada variabel mediator, ada variabel moderator. Nah, ditulis dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar lah ya. Kemudian Anda analisis dan tampilkan output R-nya, tampilkan juga sintaks R-nya ya, yang sudah dicoba. Kalau misalkan perlu ada plot, keluarkan plotnya ya, kan tidak juga kan itu ya. Di sini ada cara-caranya mengeluarkan plot seperti apa. Kalaupun Anda ingin membangkitkan data, itu juga boleh ya. Jadi ya Anda ngarang gitu kan, misalnya ini kan seperti ini tadi, ini sebenarnya mengarang data, ini membangkitkan data kan, generate data, tapi jelas hubungannya gitu. Kayak ini kan tadi yang tadi itu loh, kan membangkitkan, menspesifikasikan A1-nya berapa, A2-nya berapa, A3-nya berapa gitu. Nah itu kan di situ berarti kan datanya hipotetik. Nah itu pun boleh ya, Anda mau buat hipotetik data seperti itu juga boleh.
kayak tadi gitu kan, generate data atau ngambil data yang dari ilustrasi-ilustrasi di buku atau yang ada di internet atau apa tentang data itu boleh. Nah, tapi Anda cantumkan kalau memang Anda mengambil data dari package R, juga kan ada tuh dari package-nya contoh data, contoh deskripsi, tapi dideskripsikan ya. Jadi dideskripsikan data itu seperti apa. Ya, jadi itu tadi datanya boleh men-setting sendiri data hipotetik, tapi jelaskan kasusnya ya, berarti di situ Anda harus menuliskan tujuannya, tujuan penulisannya itu apa. Anda beri judul lah atasnya ya, misalnya judulnya analisis moderating mediation ya, untuk apa, hubungan antara apa terhadap apa gitu kan. Nah itu ya, terus tuliskan di situ ininya, peubah-peubahnya, peubah mediatornya apa, peubah independennya apa, peubah moderatornya apa ya. Oke. Ada yang ditanyakan sampai sini? Bisa ya semuanya ya? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri kuliah pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga semuanya kita semua selalu sehat walafiat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Bu. Ya, Banyak Bu. terima kasih semuanya.